Mempelajari trading untuk momentum jangka pendek termasuk salah satu kegiatan yang sulit. Tapi lebih sulit lagi ketika seseorang tidak menggunakan alat indikator yang layak. Dan di sini gue bakalan ngasih tahu indikator yang cukup populer di kalangan trader analisa. Dan tentunya ini sangat gampang digunakan bagi pemula, yaitu indikator moving average, konvergensi, divergensi atau yang disingkat dengan MACD. MACD merupakan suatu indikator dari analisa teknikal. MACD juga adalah indikator untuk mendeteksi jenuh beli dan jenuh jual dengan melihat hubungan antara moving average jangka panjang dan pendek. MACD sebagai indikator memiliki 3 bagian. Yang pertama, sinyal line. Biasanya berwarna merah, dihitung dari MA waktu 9 hari. Yang kedua, MACD line. Garis ini dihitung dari pengurangan MA selama 26 hari dan 12 hari. Yang ketiga, MACD histogram. Grafik bar MACD histogram ini dihitung dari pengurangan dari nilai MACD line dengan sinyal line. Jadi dari keterangan ini, maka MACD tersebut ditulis menjadi 12,26,9. Ini adalah periode yang standar yang digunakan oleh para trader. Selanjutnya, bagaimana menentukan titik beli dengan menggunakan indikator MACD. Di sini gue biasanya menggunakan 2 fungsi yang ada di indikator MACD. Yang pertama, MACD terhadap 0. Jadi jika nilai MACD positif atau di atas 0, berarti pasar bersifat bullish. Sedangkan bila nilai MACD negatif di bawah 0 berarti pasar bersifat bearish. Yang kedua, MACD terhadap sinyal line. Bila MACD line menembus ke atas sinyal line, maka saat itu adalah saat yang tepat untuk membeli karena pasar memulai tren bullish. Sedangkan bila MACD line menembus ke bawah sinyal line, maka saat itu adalah saat untuk menjual karena pasar mulai tren bearish. Selanjutnya, cara menggabungkan kedua fungsi MACD tersebut. Yang pertama, saat untuk membeli apabila MACD bernilai positif dan MACD line memotong sinyal line dari bawah ke atas atau golden cross, berarti itu sinyal beli. Yang kedua, saat untuk menjual apabila MACD bernilai negatif dan MACD line memotong sinyal line dari atas ke bawah atau dead cross, berarti itu sinyal untuk menjual. Jadi dengan mengembangkan kedua fungsi tersebut, trader dapat mengurangi risiko dan benar-benar yakin akan tren terjadi. Semoga bermanfaat buat kalian semua.